Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu mengenai perkembangan pelaksanaan tes P3K Guru tahun 2022, di mana untuk pelaksanaannya itu ini tinggal menunggu beberapa minggu atau bulan. Jadi sudah sangat dekat. Namun sudah sejauh mana perkembangan atau progres dari P3K Guru ini, nanti kita akan bahas sharing pada kesempatan ini berdasarkan informasi yang valid dan informasi yang resmi ya. Jadi untuk progresnya sendiri dari situs resmi P3K Guru itu jadwal resmi di sini ada notif ya. Jadwal resmi seleksi rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022 masih dikonsolidasikan bersama dengan Panselnas. Harap terus memantau perkembangan terbaru pada halaman ini. Nah, kemudian di sini ada progres. Nah, nanti progres dari masing-masing ini harus mencapai ke tahap pendaftaran pada halaman SSCASN dimulai. Jadi ini nanti saya akan bahas satu persatu ya. Jadi untuk yang jadwal resmi itu nanti masih menunggu hasil dari rapat koordinasi antara beberapa kementerian, kemudian termasuk Panselnas. Karena untuk yang khususnya untuk yang pelamar umum itu nanti akan diakomodir oleh Panselnas. Sedangkan untuk yang prioritas termasuk prioritas 2 dan 3 itu nanti ada penilaian dari Panselda. Jadi ini menunggu instruksi dari Panselnas, nanti akan kalau sudah fix, nanti akan diumumkan melalui halaman website atau halaman media sosial dari masing-masing kementerian. Nanti bakal ada informasinya. Untuk progres sendiri sini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu untuk aplikasi penilaian. Aplikasi penilaian dari P3K Guru sendiri sudah fix ya, artinya sudah memenuhi beberapa tahapan tertentu, termasuk konsolidasi dari beberapa Panselda, Panselnas, dan instansi yang terkait. Kemudian untuk infrastruktur ini dimaksudkan bisa jadi dalam pelaksanaan cap UNBK itu kan harus ada tempat yang harus atau ada fasilitas yang harus diperbaiki misalnya, atau harus dibenahi. Dan kemudian untuk infrastruktur sendiri ini sudah fix ya. Nah, yang tanda hijau ini artinya sudah fix. Kemudian untuk yang referensi program studi dan linearitas. Nah, untuk yang program studi ini masih dalam proses atau on progress atau on proses ya. Jadi untuk yang linearitas ini banyak yang dari jurusan dari ketika lulus kuliah jurusan matematik misalnya, itu mengajarnya IPA. Nah, di sini dari kementerian sendiri akan melakukan uji atau referensi dari program studi dan linearitas agar sesuai pada bidangnya, termasuk pembaharuan halaman info GTK. Mungkin Bapak Ibu yang belum verval ijazah di info GTK, silahkan di verval dulu karena ini sangat penting untuk untuk P3K. Karena nanti untuk pengambilan datanya itu dari server BKN dan Dikti ya. Nah, Dikti sendiri itu Kemendikbud yang mengeluarkan ijazah S1 program studinya nanti akan terintegrasi dengan server BKN. Nah, untuk yang pengambilan data BKN itu mengambilnya dari info GTK. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang belum verval ijazah silakan verval di halaman info GTK. Ini khusus bagi Bapak Ibu yang sudah terdaftar di Dapodik.
Nah, nanti setelah ini kalau sudah fix, sudah memenuhi syarat dari Panselnas misalnya. Nah, nanti ada tahapan ABK, kemudian integrasi sistem data, kemudian persiapan pendaftaran. Ini persiapan pendaftaran ini untuk menunjang menunjang saat pendaftaran di halaman SCASN ya. Jadi nanti ada surat edaran yang dibagikan oleh Bapak Ibu untuk persiapan pendaftaran ini. Kemudian ada pendaftaran pada SSCASN. Nanti yang belum daftar pada tahun kemarin itu silakan Bapak Ibu mendaftar lagi. Kemudian bagi yang sudah daftar kemarin ya, yang tidak lulus misalnya, itu nanti tinggal melihat linearitas dari ijazah Bapak Ibu dan memilih formasi. Seperti itu ya kurang lebihnya. Karena memang untuk teknisnya yang saya pahami itu tidak jauh berbeda dengan yang juknis dari tahun 2021. Kita lanjut. Dari awal ya, konsolidasi kementerian dan panitia seleksi itu ada beberapa dokumen yang sudah diterapkan untuk persiapan P3K guru khususnya. Di sini dari Kemendikbud sendiri sudah mengeluarkan yang pertama itu, kita dari bawah dulu. Yang pertama itu ini hasil rapat ya, rapat 2 kementerian, PKN, kemudian 3 kementerian ya, PKN, Menpan, kemudian Kemendikbud, karena ini sasarannya adalah P3K guru. Nah, untuk yang pertama, dokumen yang sudah fix itu informasi mengenai paparan mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022, di mana paparan penjelasan ini secara lebih ke teknis dan mekanisme untuk seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Kemudian untuk surat edaran yang kedua itu ada penataan guru pada seleksi guru ASN P3K tahun 2022, di mana surat edaran ini dikeluarkan oleh Dirjen Guru dan Tendik yang nomornya sudah tercantum di sini tahun 2022 tentang penataan guru pada seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Silakan Bapak Ibu bisa lihat di website JDIH ya, yang yang menyimpan atau yang mempublis dari aturan-aturan kementerian itu sudah ada di JDIH. Bapak Ibu bisa download atau bisa mengunjungi halaman website P3K Guru. Kemudian yang berikutnya itu kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik P3K tahun 2022. Ini berupa surat edaran. Surat edaran ini dikeluarkan oleh Dirjen Guru dan Tendik yang nomornya tercantum di sini tentang kualifikasi akademik dan serdik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, ini sudah fix. Kemudian ada juga yang petunjuk teknis. Petunjuk teknis ini panduan SIM penilaian kesesuaian seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Untuk panduan ini penggunaan sistem informasi manajemen penilaian kesesuaian seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Nah, untuk yang petunjuk teknis penilaian informasi manajemen ini tergolong baru ya, karena yang kemarin itu saya tidak menemukan dari panduan penggunaan sistem informasi manajemen untuk penilaian kesesuaian. Atau mungkin ini karena ada prioritas 1, 2, dan 3 untuk yang guru yang masa kerjanya melebihi 3 tahun dan kurang 3 tahun, ini bisa menggunakan petunjuk teknis seperti ini. Kemudian ada juga untuk petunjuk teknis dari Kemendikbudristek nomor 349 P 2022, itu tentang keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 349 P 2022
di mana tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, ini untuk yang guru atau teknis secara umum ya, secara global itu, baik itu yang honorer atau yang pelamar umum atau yang prioritas, ini mengacunya ke petunjuk teknis secara umum. Kemudian ini sudah mengerucut ya, untuk yang terakhir itu sudah mengerucut, sudah memfinalisasi dari beberapa petunjuk teknis, penilaian dan pedoman, dan yang terakhir itu pedoman dari Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022, di mana untuk yang lebih spesifik ini P3K dari guru atau dari kesehatan itu sudah ada di sini, karena memang yang mengeluarkan itu Menpan ya, jadi lebih general dan lebih umum. Namun untuk yang spesifiknya, yang lebih spesifikasinya itu di sini sudah ada, termasuk yang guru, kesehatan, kemudian penyuluh dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu bisa download di JDIH atau di halaman website kementerian, atau bisa juga mengunjungi di halaman P3K Guru. Nah, seperti itu untuk dokumen yang dari awal sampai yang sekarang, yang terakhir itu dari pedoman Menpan itu sudah mengeluarkan pedoman yang nantinya akan diterapkan di pendataan atau di tes seleksi P3K 2022. Baik, kita lanjut ke mekanisme seleksi guru ASN P3K ya. Secara umum Bapak Ibu bisa lihat di sini, yaitu ada penempatan ini lulus passing grade. Jadi yang penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade di tahun 2021, ini sudah pasti tinggal memilih formasi. Jika di sekolah induknya itu ada formasi yang memang membutuhkan guru yang diampu tersebut, maka Bapak Ibu tinggal memilih formasi di sekolah induk tersebut. Tapi jika misalnya tidak ada, ya Bapak Ibu silakan memilih instansi atau sekolah yang sekiranya membutuhkan mata pelajaran Bapak Ibu. Kemudian untuk yang lulus passing grade ya, untuk yang kedua ini seleksi ini sudah tadi saya singgung pada slide sebelumnya mengenai kesesuaian atau verifikasi, di mana untuk seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Nah, untuk yang seleksi ini ada yang seleksi dilakukan oleh Panselda. Jadi ada wewenang dari Panselda untuk menyeleksi kesesuaian dari kompetensi Bapak Ibu, yaitu kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kemudian untuk yang mekanisme terakhir itu ada yang namanya seleksi tes. Seleksi tes itu dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Nah, di sini untuk seleksi tes ini Bapak Ibu akan menggunakan cat UNBK. Jadi yang nantinya akan yang menyeleksi ini dari Panselnas. Selain seleksi administrasi, ketika Bapak Ibu mendaftar di halaman SSCASN, maka Bapak Ibu ketika lulus atau ketika lolos verifikasi administrasi, Bapak Ibu nanti akan seleksi tes P3K menggunakan cat UNBK. Ini khusus yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun. Nanti untuk mekanismenya secara detail saya akan sharing juga ya. Jadi ini gambaran umum dari mekanisme seleksi guru ASN P3K 2022. Kemudian
Mungkin itu saja ya informasi yang bisa saya sharing pada kesempatan ini. Semoga informasinya bermanfaat. Ini hanya gambaran umum aja dari progres pembukaannya, awal dari progres pembukaan tes P3K yang nantinya Bapak Ibu akan mengikuti juknis yang sudah ada pada dokumen yang saya sharing tadi. Jika video ini bermanfaat untuk orang lain, silahkan bagikan agar teman-teman bisa mengaksesnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.